warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil kiamah nanti. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan kali ini. Sahabat Hira, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat sah sholat. Ketika ingin sholat saja, itu mempunyai syarat-syaratnya tertentu. Dan agar sholat kita sah, itu juga pasti mempunyai syarat-syaratnya. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu syuriti sholati, bermula ini itu menerangkan syarat sahnya sholat. Asyurutu, bermula beberapa syarat. Liswihati sholati, untuk sahnya sholat. Itu arbaatun, ada 4. Al-awalu, bermula yang pertama. Itu at-toharatu, suci. Anil hadasaini, dari 2 hadas. Wa anin najasati, dan dari najis. Allati la yu'fa, yang tidak dimaafkan. Anha, dari an-najasah. Fil jasadi, di dalam badan. Wal malbusi, dan pakaian. Wal makani, dan tempat. Syarat sah sholat yang pertama itu, kita harus suci dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Dan juga suci dari najis yang diberatkan, yang tidak dimaafkan. Di dalam pakaiannya, badannya, dan juga tempatnya. Jadi ketika ingin sholat itu, harus dibersihkan dulu badannya, dan tempat-tempat yang kita ingin sholati dan pakaian yang kita pakai ketika sholat itu harus bersih dari najis yang diberatkan, sehingga ya harus dibersihkan dulu. Wasani, bermula yang kedua, itu satrul aurati, menutup aurat, min a'lal badani, dari bagian atas badan, wajawani bihi, dan sampingnya badan, lil qadiri, bagi orang yang mampu, alaihi, pada satrul aurat, walau sholat, walaupun sholat, fil zulmatin, di dalam gelap, munfaridan, di dalam keadaan sendiri, anin nasi, dari manusia. Syarat sah sholat yang kedua yaitu harus menutup auratnya. Jadi ketika ingin sholat itu kalian wajib banget untuk menutup auratnya dari atas badan sampai bawah. Dan sampingnya juga. Menurut mazhab Syafi'i itu kalau sampingnya itu maksudnya biasanya kalau di luar-luar itu untuk perempuan itu pasti suka pakai mukena yang potongan. Jadi ketika takbiratul ihram dia keangkat tangannya. Itu bisa sholatnya itu bisa tidak sah jika tangannya kelihatan. Jadi lebih dianjurkannya lagi untuk memakai mukena yang terusan, itu bagi perempuan. Dan walaupun dia sholatnya juga dalam keadaan sendiri, dan dia juga sholatnya gelap, nggak ada manusia lain, itu dia tetap wajib menutup auratnya. Wa aurati zakari, dan auratnya laki-laki, wal amati, dan hamba sahaya perempuan, fi sholati, di dalam sholat. Itu mah bagian anggota badan, baina surati, di dalam antara pusar, warukbati, dan lutut. Lakin yajibu, tetapi wajib, alaihima, pada zakar wal amat, apa satur surati, menutup pusar, warukbati, dan lutut. Aidon, dalam keadaan lagi, wayuratul hurati, dan bermula auratnya wanita merdeka, al-kamilati, yang sempurna, jami'a badaniha, seluruh badan, ilal wajah, kecuali wajah, wal kafaini, dan kedua telapak tangan. Jadi batas-batasannya aurat itu dibagi lagi, ada batasan auratnya laki-laki dan batasan aurat perempuan. Kalau buat aurat laki-laki itu sama kayak hamba sahaya perempuan, budak-budak perempuan. Itu biasanya hamba sahaya tuh ada di zaman-zaman dulu. Insya Allah sekarang sudah tidak ada lagi. Dan auratnya itu dari antara pusar sampai lutut itu wajib ditutup bagi laki-laki dan hamba sahaya perempuan. Tetapi sunnah juga ya sampai bawah itu juga harus tetap ditutup, tapi lebih wajibnya itu antara pusar sampai lutut itu wajib harus ditutup ketika sholat. Dan auratnya perempuan yang merdeka seperti saya dan atau sahabat-sahabat Hira yang sedang menonton ini perempuan itu
ketika sholat harus dari atas badan sampai bawah itu harus sempurna ketutup seluruh badannya. Ini bagi perempuan, tapi kecuali area wajah dan area telapak tangan, itu wajib kebuka. Waman bermula siapa orang, itu ajaza lemah siapa man, ansatri auratihi dari menutup auratnya man. Fi sholati di dalam sholat, sholat maka sholatlah siapa man, arian dalam keadaan telanjang siapa man, wala i'adata dan tidak wajib mengulang itu maujud, alaihi pada waman ajaza. Dan barang siapa yang lemah atau tidak mampu untuk menutup auratnya ketika sholat, dia maksudnya tuh tidak ada sehelai kain pun untuk menutupi badannya ketika sholat. Itu dia boleh sholatnya itu dalam keadaan telanjang, tapi dia juga tidak wajib mengulang sholatnya. Jadi dibolehkan ketika dia benar-benar tidak mampu untuk menutup auratnya. Wasalisu bermula yang ketiga, itu dukhul waktu, masuknya waktu sholat, walau bigolabati zonni, walaupun dengan dugaan kuat, fi sholati di dalam sholat, al-mu'aqqatati yang mempunyai waktu, kal fardi seperti sholat fardu, al-asli yang asli, watawabi'ihi dan sholat-sholat yang mengikuti sholat fardu. Wa wujudis sababi dan wujudnya sebab, yakinan dengan yakin, filati di dalam sholat, laha itu bagi alati, sababun bermula beberapa sebab, kasolatil kusufi seperti sholat gerhana. Yang ketiga, syarat salah yang ketiga itu harus masuk waktunya sholat. Walaupun dengan dugaan kuat. Jadi ketika kalian ingin sholat fardu, sholat-sholat yang mempunyai waktu seperti sholat fardu, itu tuh kalian harus tahu kalau itu tuh udah masuk waktu sholat. Jangan asal sholat aja gitu. Dan juga bagi sholat-sholat sunnah, sholat sunnah rawatib dan sholat yang mempunyai sebab, itu juga harus tahu kalau itu tuh udah masuk waktu sholat. Baru kalian boleh sholat. Falatasihu maka tidak sah apa as-sholatu mu'aqqatatun, sholat yang mempunyai waktu, hatta yadakhula sehingga masuk apa waktuha waktunya sholat, wala sholatu dan tidak sah, laha itu bagi sholat, sababun bermula beberapa sebab, hatta yujadu sehingga ditemukan itu sababiha sebab sholat, yakinan dengan yakin. Jadi kalian tuh sholatnya tidak akan sah kalau misalnya belum masuk waktunya sholat. Contohnya kalian ingin melakukan sholat zuhur, tapi kalian ngelihat matahari itu belum bergeser ke tengah-tengah langit, sedangkan waktu sholat zuhur itu kan mulainya dari bergesernya matahari ke tengah-tengah langit, tapi kalian misalnya masih pagi, mataharinya belum bergeser, kalian pengen sholat zuhur itu nggak bakal sah. Dan juga untuk sholat yang mempunyai sebab, contohnya sholat gerhana. Sholat gerhana itu kan kita melakukannya kalau ada gerhana matahari atau gerhana bulan, baru kita melakukan sholatnya. Jangan asal sholat aja padahal nggak ada sebabnya. Nah itu kalau untuk sholat yang mempunyai sebab itu kalian harus sholat kalau udah muncul sebabnya, kalau udah kelihatan sebabnya. Warabi'u bermula yang keempat, istiqbalu ainil ka'bati menghadap Ka'bah, yakinan dengan yakin, fil kurbi di dalam arah dekat, wazonna dan prasangka, fil bu'di dalam keadaan jauh. Illa fi nafilatin safari, kecuali di dalam sholat berpergian, wa sholati syiddatil khawfi, dan sholat dalam keadaan sangat mengkhawatirkan. Syarat sah sholat yang terakhir, yang keempat, yaitu harus menghadap kiblat. Kiblat kita kan Ka'bah. Nah, kalau kalian sedang dekat dengan Ka'bah, misalnya kalian lagi haji atau umroh, itu kalian benar-benar harus yakin sholatnya harus menghadap langsung Ka'bahnya. Itu kalau di dalam keadaan dekat. Tapi kalau misalnya dalam keadaan jauh, misalnya kalau Ka'bah itu kan ada di Mekah, di Arab, sedangkan kita ada di Indonesia, kita pengen sholat, itu kita pakai prasangka aja kalau ini tuh kita sholat udah menghadap kiblat, udah menghadap Ka'bah. Dengan prasangka itu boleh kalau dalam keadaan jauh. Kecuali kalau kalian sholatnya itu dalam berpergian. Contohnya ketika lagi naik pesawat, itu kalian boleh sholat, perjalanannya masih jauh tapi kalian ingin sholat, itu kalian nggak apa-apa sholat, tidak menghadap kiblat, kiblat pun tidak apa, dibolehkan karena dalam keadaan berpergian. Dan juga sholat yang dalam keadaan sangat mengkhawatirkan. Contohnya ketika kalian lagi berperang, itu kan berperang tetap wajib sholat ya. Nah, itu kalian boleh berperang, naikin kuda, sambil sholat itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak menghadap kiblat itu nggak apa-apa. Karena takutnya dikhawatirkannya kalau kalian malah ketika berperang kalian malah khusyuk untuk menghadap kiblat sholatnya, itu takutnya kalian malah
terbunuh atau kalah dengan lawannya gitu. Untuk lebih lengkapnya, untuk bab sholat, rukun-rukunnya, dan sunnah-sunnahnya itu ada di kitab Riyadul Badiah, pengarang Syekh Muhammad Hasbullah, Sohifa 15-23. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.